Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Widianto Wahyu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, berasal dari SMK Negeri 1 Gratikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang koneksi atau materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, Bapak Sulaiman sebagai moderator, saya sendiri sebagai CGP Angkatan 7 dan Pak Panjaburo sebagai pengajar praktek. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Coaching untuk supervisi akademik meliputi pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, serta keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah yaitu sebagai coach bagi rekan sejawat maupun bagi siswa dan murid-murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa sebagai guru haruslah mampu menjalankan peran sebagai coach bagi rekan guru dan murid agar mampu menuntun sejawat untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi melalui kegiatan supervisi pembelajaran menggunakan konsep coaching. Coaching dapat diartikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seseorang untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching lebih bersifat membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, maka saya harus memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dan saya juga perlu memahami prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, serta kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, maka saya harus menerapkan mendengarkan dengan rasa, yaitu memperhatikan pembicara, terutama semua ucapan dengan kata kunci. Kemudian mengapresiasi, beri sinyal Anda mendengarkan seperti oke ya, dan seterusnya. Kemudian merangkum menggunakan kata kunci, jadi serta menanyakan kembali untuk memperdalam maksud dari kunci. Untuk itu saya perlu menerapkan alur percakapan kita, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mempersiapkan rencana aksi, dan menetapkan berkomitmen untuk langkah selanjutnya. Setelah belajar modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalah kepada kita. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktekkan
diskusi kucing bersama rekan CPT yang lain. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah saya mempelajari modul ini, dan setelah mempelajari modul ini saya menjadi lebih memahami penerapan kucing dalam substitusi pembelajaran, dan saya berusaha membiasakan diri menggunakan algoritma untuk menerapkan paradigma berpikir dan fungsi kucing, serta menerapkan kompetensi inti kucing dengan baik. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah saya akan berusaha hadir penuh dengan lebih fokus pada kucing saat melakukan kucing. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mengerahkan kucing agar dapat menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi dan labeling dari pribadi saya. Refleksi pengalaman belajar modul 2001 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang dihubungkan dengan kucing untuk supervisi akademik, dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul biasanya adalah tentang proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu acuan identifikasi masalah. Dapat juga kita jadikan salah satu alternatif pemecahan masalah dalam menuntut kucing untuk menemukan solusi permasalahan pembelajaran di kelas. Sedangkan hubungan dengan pembelajaran sosial dan emosional dalam proses supervisi akademik, sangat diperlukan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik sebagai coach maupun sebagai kucing. Coach juga perlu menerapkan teknik stop untuk menghadirkan mindfulness saat proses kucing, sehingga dapat menemukan solusi yang sesuai atas masalah yang dihadapi. Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, sehingga penerapan konsep kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru. Pada kenyataannya, kegiatan supervisi akademik dianggap sebagai kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru yang cenderung seperti mencari-cari kekurangan guru, sehingga banyak guru yang merasa terbebani ketika akan dipersekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan melakukan sosialisasi tentang konsep kucing dan supervisi akademik, serta membangun kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan supervisi akademik dengan metode kucing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.